Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk tanggal 4 Maret Selasa di 2025, kali ini di jam setengah 2 pagi ya. Dan kali ini benar sesuai ya, kita kemarin cuan dan di live juga ya 150 pip tanpa kena SL sama sekali ya. Benar-benar langsung terbang menuju atas ya, sesuai dengan yang kita informasikan juga, yaitu sideways bullish di Telegram ya, buat teman-teman yang ingin informasi super cepat ya. Kalau misalnya ada news tambahan tiba-tiba turun atau cepat naik, nah ini gua biasa infoinnya di Telegram. Jadi silakan join grup Telegram buat yang ingin. Lalu ini masih strong bullish, jadi ini masih ada besar kenaikan untuk naik ke atas, maka sell kita hapuskan terlebih dahulu ya. Ini area Fibonacci-nya, malah kemungkinan kita akan cicil buy di bawah, tapi terlalu riskan ya. Sementara besok jadi kita akan cari apa? Akan cari sell untuk di atas 2911 kalau besok pagi-pagi udah nyentuh ya. Namun kalau di sore hari mungkin bisa munduran sedikit lah ya di 2920. Tapi ya sudah, kita pagi hari aja ya. Pagi hari kalau misalnya di jam 12 dari jam 8 sampai 12 siang itu di antara area 2911 kita bisa open sell. Tapi kecil kemungkinan itu. Maka kita akan cari buy, lebih baik kita cicil buy saja di area sini juga bisa sih 2875 sudah bisa cari open buy tipis-tipis. Kita kasih warna putih untuk membedakan area Fibonacci sama bukan. Ya kalau putih ini area kita bikin sendiri, support sendiri. Lalu kita bisa cicil buy di area sini 2875 untuk sembari menuju new ATH selanjutnya ya. Lalu di sini oke. Maka besok gua akan cari buy-nya di mana, Bang? Cari buy-nya hanya di daerah 2875 ya. Kalau dia turun maka kita cari buy. Kalau dia turun lagi daerah 2865 enggak. Lebih kecil kemungkinannya ya. Karena kalau udah tembus ke 2865 lebih baik kita open sell. Ya, karena ini berarti ada kemungkinan lanjut ke bawah, support selanjutnya di 2847 dan di 2832. Ya, jadi kalau ini jebol, malahan lanjut turun ke bawah gitu. Kalau ini kena stop loss-nya ya, misalnya 2875 besok, maka dia akan lanjut penurunan ke bawah. Namun kalau dia naik ke atas, kita bisa cicil buy di area bawah dan sell kalau udah ketinggian. Oke, karena besok mari kita lihat apakah ada news atau tidak. Mana ini? Oke. Maret mulai dari tanggal 4. Kemarin PMI ditungguin ternyata good for USD ya. Dan gold pun naik ke atas ya. Tidak semua news ya teman-teman ya. Informasi sedikit aja. Apakah news yang untuk USD ini kalau good ya, hijau artinya merah untuk gold? Tidak selalu teman-teman ya. Tergantung newsnya tentang apa. Namun ini yang paling utamanya, manufacturing PMI-nya yang paling penting dia malah netral, jadinya sideways harusnya. Namun di sini ada tambahan kalau Ukraina sama Rusia sedang perang dan masih belum menemukan titik damai, jadi mereka masih luncur-luncuran drone. Informasi ada di grup untuk lengkapnya newsnya. Oke, mari kita lanjutkan di tanggal 4. Adakah Presiden Trump speaks ya, walaupun kecil pergerakannya tapi ini akan sedikit menentukan kalau misalnya dia ada ngomong-ngomong ngarang gitu. Bukan ngarang sih, sembarangan ngomong ya kan yang membuat gold akan terbang atau malah junam ya. Karena ya masih dalam misinya Trump ingin menguatkan USD, otomatis dia akan meningkatkan kemampuan dolar. Kalau dolar naik harusnya ya emas turun ya. Lalu tidak ada news yang signifikan maka besok akan sideways. Wah, ini dia yang kita cari. Besok gold akan sideways karena ini sideways-nya masih terbang ke atas, berarti sideways-nya sideways bullish. Masih sesuai sama seperti kemarin karena perang masih belum berhenti ya. Kecuali tiba-tiba Trump akhirnya berhasil ya. Masalahnya Trump pun ikutan ya. Ikutan mendukung peperangan ini ya kan. Dia bukannya memberhentikan, awalnya rencananya memberhentikan namun ada nih tambahan kalau dia pun ikut serta dalam peperangan ini, jadi dia ikut mendukung kalau perang terjadi kan gold terbang ya. Dan sedangkan dolar turun kan kalau gold terbang. Gua nggak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Memang akan ada pemasokan barang senjata, mungkin itu yang dia incar ya. Devisa negara setelahnya karena
penjualan senjatanya dia. Ini konspirasinya aja nih, ya kan. Kalau kalau perang kan otomatis pada negara pada beli senjata. Beli senjatanya sama siapa ya? US lah yang paling kuat pembuatan senjata ya, sama Eropa sih memang sih ya. Nah, mungkin dia sedang mencari kesempatan di sana. Kita tidak tahu saja, hanya kita pantaukan news. Nah, untuk besok ini adalah sideways bullish, lebih aman untuk cari buy, tidak cari sell. Jadi kemungkinan sell kalaupun gua akan opennya lot kecil, kalau tidak mendingan gak usah open. Kalau ragu, apalagi kalau tiba-tiba terbang tajam ya. Kalau terbang tajam kayak begini misalnya, atau bahkan lebih tinggi lagi, ini jangan open sell ya, dibiarin aja. Ya, sekali lagi kalau dia terbang tiba-tiba ada 1 jam nggak tahu kapan, karena ini lagi speaks kan, si Trump kan tiba-tiba dia nyeloteh apa gitu kan, dia terbang tinggi ataupun turun ke bawah, ini juga jangan buy ya. Kalau tiba-tiba tajam satu candle gitu, satu candlestick panjang banget, nah itu jangan open posisi, out dari market, kecuali nyentuhnya pelan-pelan naik kayak gini nih, naiknya pelan-pelan, nah itu boleh sentuh, kita baru open sell ataupun ke bawah nih, pelan-pelan ke bawah, nah baru kita cari buy begitu. Oke teman-teman, so segitu saja video analisa harian kita untuk gold. Salam cuan.